Halo, suaraku kedengeran nggak ya di studio? Halo, 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 tes. Udah tak chat. Udah kok. Pokoknya kalau kalau mau sini Gak usah di mute. Ini gak usah di mute. Gak usah udah nyai. Oke. Ini nanti kamu yang kasih ke dia gimana? Langsung aja dikasih, ini udah nyala. Gak usah dia apa-apain.
Ini Ahong, salah satu orang besar di negeri Wakanda yang penampilannya seperti pejabat pada umumnya. Orang-orang yang mengenal beliau menyebutnya sebagai pejabat yang penuh trik dan ketekunan demi eksistensi di negeri ini. Pagi. Dia Ayu, sekretaris Pak Ahong sejak beliau baru terjun ke dunia politik. Parasnya yang Ayu seperti namanya dan perangannya yang baik, itu pesonanya. Capek banget deh. Pagi Pur, ini kemana pada berkas yang ketinggalan? Oh iya, oke. Makasih. Oh iya, ada tamu penting hari ini. Loh, Kak, kok malah joget-joget sih? Ayo, kamu tuh nggak tahu ya, kalau saya ini lagi membangun nama saya di kalangan anak muda dengan cara gini, joget-joget. Ya tapi Pak, ini tuh berkasnya tuh udah numpuk minta dikerjain. Sebentar lagi juga kita ada tamu penting, Pak. Ya nanti aja kan bisa. Ya, beginilah keseharian si gila eksis dan si penyabar tiap harinya. Hanya di TikTok. Di tengah dunia penuh wacana, politik TikTok hadir untuk kita. Suara rakyat bergema riuh, diskusi seru, fakta yang nyata. Politik TikTok asik dan seru, bersama cerdas hanya di TikTok. Politik TikTok suarakan rakyat, bersama cerdas hanya di TikTok. TikTok. Kok lemot banget sih laptop saya? Loh, laptopnya Bapak lemot, Pak. Mending servis di Isotronic. Cepat, banyak diskonnya lagi. Oh gitu. Oke deh, nanti saya mampir ke sana ya. Oh iya, Pak. Minggu ini ada 3 jadwal rapat berarti ya, Pak? Nanti saya kirimkan ya, Pak.
Loh, mau buat keluarga dinasti ini Pak ceritanya? Kok mau masukin adik Bapak jadi pejabat publik? Iya dong, kan saya punya bakat di pemerintahan. Makanya saya narik adik saya buat nyalon tahun depan. Ya kalau kerjanya bagus sih nggak apa-apa Pak. Tapi kalau cuma bisa scroll sosmed sama joget-joget kayak Bapak, masih banyak di luar sana yang berkompeten. Lohe. Kamu nggak tahu ya, dulu kan saya juga ditarik sama kakak saya. Karena dia tahu saya tuh bisa memimpin. Duh Pak, kalau pejabat publik kayak Bapak semua kayak gini mau jadi apa Indonesia? Duh Ayu, kamu tuh sekretaris saya. Jadi bisa nurut aja kan? Tapi Pak, saya ini berbicara kayak gini untuk kebaikan Bapak. Penguasa, berilah hambamu uang, beri yang bawah, beri yang bawah, beri yang bawah, beri yang bawah. Habisnya Pak. Iya, bentar. Cepet Pak. Bentar. Cepet Pak. Lama banget sih. Nanti jangan lupa ya pilih adik saya tahun depan. Bapak tuh DPR tah? Iya benar. Walah, Betul, DPR yang ya. Ya itu pokoknya. Oke. Nanti adiknya nyalonin juga. Yoi. Oke, siap. Nomor 55. Oh, 55. Oke, siap. Oke, ya. Salam 55 ya. Salam 55. Salam 55. Hidup 55. Oh, hidup. Dadah. Aduh, ya udah deh Pak, daripada kita ribut-ribut nggak ada ujungnya kayak gini, mending kita tanya langsung sama ahlinya bersama saya Ayu Dan saya Ahong hanya di TikTok. Baik para rakyat, Politik Talk malam hari ini akan membahas tentang dinasti politik. Isu yang terus dibahas dari tahun ke tahun serta menuai pro dan kontra. Untuk itu, bagi para rakyat yang menyaksikan melalui YouTube, bila ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom live chat YouTube kita, iMix TV. Nah, untuk rakyatku yang memiliki karya puisi bisa mengirimkan karyanya melalui Instagram iMix TV dan akan kita undang di akhir acara untuk membacakan karyanya. Daripada perdebatan tentang dinasti politik ini gak ada ujungnya ya yuk. Betul. Lebih baik kita tanyakan langsung kepada narasumber yang ahli. Mari kita sambut Pak Wasisto dan Pak Zainur. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Selamat datang Selamat datang Pak. Silakan duduk Silakan Pak. duduk Pak. Monggo. Silakan duduk Pak. Iya. Selamat datang Pak di kantor kami yang megah ini. Saya Ahong, Wakil Ketua Pilihan Rakyat dan itu adalah sekretaris Ya, saya Ayu Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Pak Wasisto sehat? Ya, sehat demi dua umat. Oh. Oke, tadi perjalanannya bagaimana Pak? Cuacanya panas atau dingin? Panas. Oh, cuacanya panas atau mungkin karena mendekati 2024 ya Pak ini? Tahun-tahun Ya, panas. Sepertinya suhu bumi dan juga suhu politik semakin memanas. Oke, mengikuti ya Pak. Oke Pak Wasisto dan Pak Zainur. Tadi kita sedang membicarakan tentang dinasti politik nih Pak. Dan malam hari ini kita juga sudah kedatangan dari para rakyatku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari beberapa kampus di Yogyakarta. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita berbincang lebih panjang, sebenarnya apa itu dinasti politik dan bagaimana tanggapan dari tokoh politik? Kita simak video berikut ini. Isu dinasti politik semakin marak di tahun 2023. Menurut MKRI, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun-menurun dari ayah kepada keturunannya. Indonesia mempunyai 3 model dinasti politik, yaitu regenerasi, lintas kamar, dan lintas daerah. Dari ketiga cara tersebut, yang paling berbahaya adalah lintas kamar. Mengapa demikian? Karena lintas kamar mempunyai jaringan kekeluargaan maupun kekerabatan yang tersebar dalam dinasti politik. Contohnya, seorang ayah yang menempati posisi DPR RI
istrinya menempati posisi bupati, dan anaknya yang menjadi kepala dinas kesehatan. Dapat kita lihat, setiap tahunnya bermunculan tokoh politik dalam pemilihan kepala daerah maupun lembaga pemerintahan yang terlibat dalam lingkaran dinasti politik. Penyebarannya juga tidak hanya di kota besar, tetapi sampai ke tingkat daerah, bahkan hingga tingkat kelurahan. Berikut merupakan beberapa jaringan dinasti politik yang ditemukan di Indonesia. Saya dari dulu dari kakek moyang saya adalah seorang kepala desa. Itu dengan proses alam, proses lingkungan itu terjadi turun-temurun walaupun lewat sebuah pilihan dipilih masyarakat. Di situ karena mungkin dari nenek moyang kakek moyang saya pada saat memimpin dari turun-temurun itu bisa membawa kesejahteraan, bisa membawa perubahan, masyarakat menjadi catatan nilai tersendiri. Jadi intinya dinasti tidak bisa dipertahankan apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi standar harapan masyarakat. Tapi dinasti bisa dipertahankan manakala bisa memenuhi harapan masyarakat. Oke baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai dinasti politik dan juga tanggapan dari tokoh politik. Ternyata dinasti politik juga ada nih di lingkup pemerintahan desa. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, malam hari ini kita akan berbincang dengan ahli yang sudah hadir di studio, ada Pak Wasisto dan juga Pak Zainur. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami? Rileks aja dulu Pak, tarik nafas. Siap sekali. Oke. Jadi begini Pak, tadi saya dan Bapak Ahong ini sempat berdebat karena Bapak Ahong ini mau narik adiknya untuk jadi bakal calon pilkada tahun depan karena hubungan kekerabatan Pak. Loh kan nggak apa-apa ya Pak ya? Tadi aja juga kan ada contohnya di kelurahan. Ya. Tapi kan itu termasuk dinasti politik ya Pak. Dan di Indonesia ini sudah banyak yang terjadi keluarganya diisukan sebagai dinasti politik. Nah bagaimana tanggapan dari Bapak mengenai dinasti politik yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijawab dari Pak Wasisto? Iya sebenarnya kalau tendensi seperti itu sudah hal yang umum terjadi ya Mbak Ayu dan Pak Ahong ya. Jadi orang yang duduk di jabatan publik itu punya kemampuan atau mungkin keinginan natural untuk bisa bertahan lebih lama. Dan salah satu cara paling efektif ya adalah merekrut sanak familinya karena itu bisa dipercaya, bisa dipegang dan bisa juga dikendalikan. Itulah kenapa dinasti itu ada Mbak Ayu dan Pak Ahong ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa itu adalah familisme ya Pak ya? Betul, karena yang seperti ini kan lebih pada upaya menjaga kelanggengan kekuasaan ya. Jadi bagaimanapun yang namanya kekuasaan itu kan nikmat ya. Iya. Asik gitu. Siapa sih yang mau keluar dari kekuasaan gitu loh. Iya. Oleh karena itulah kemudian itu harus diwariskan di keluarga yang terdekat, Pak Ahong. Kalau dari Pak Zainur, bagaimana Pak tanggapan dinasti politik di Indonesia? Iya, banyak sekali memang ya di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai ke desa. Bahwa memang secara natural orang selalu ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya dan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai kekuasaan-kekuasaan baru yang lebih besar dan lebih lama. Yang menjadi persoalan adalah ketika cara untuk mempertahankan kekuasaan tersebut problematik. Apa yang dimaksud dengan problematik? Yaitu ketika seseorang hanya karena hubungan keluarga kemudian dijadikan sebagai calon. Baik itu calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, bahkan mungkin calon presiden atau calon kepala desa begitu. Nah, seharusnya orang dicalonkan itu harus menempuh satu proses yang fair untuk semua orang. Atau biasa kita sebut sebagai merit system ya. Jadi harus ada meritokrasi sehingga tidak ada kekhususan untuk keluarga penguasa maupun non keluarga penguasa gitu ya. Kalau seseorang dicalonkan hanya karena hubungan keluarga, maka ada beberapa dampak. Yang pertama, itu bisa menutup peluang bagi calon-calon lain yang bukan keluarga. Bukan keluarga gitu ya Pak. Yang kedua,
itu juga merusak kaderisasi di dalam sebuah partai Partai politik. Yang ketiga, itu semakin menguatkan kekuasaan sebuah keluarga yang ujung-ujungnya kekuasaan yang semakin besar dan tidak terkontrol, power to corrupt ya, bahwa Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt. Kalau kekuasaan itu tidak terkontrol, maka korupsinya juga tidak akan terkontrol. Sehingga dinasti politik itu juga punya resiko. Salah satunya adalah kekuasaan yang tidak terkontrol yang berujung kepada korupsi. Dan masih banyak juga dampak-dampak lain yang mau kita sebutkan sampai 10 pun kita bisa. Gitu. Banyak berarti ya, Pak? Iya, Mbak Ayu. Berarti kan tadi Bapak sudah menyebutkan banyak sisi gelapnya nih Pak ya, dinasti politik. Lalu apakah keberadaan dinasti politik ini dapat meningkatkan resiko korupsi lebih naik lagi Pak? Tentu. Kenapa? Karena dalam dinasti politik itu ada yang bahkan sifatnya itu penguasaan di secara silang begitu ya, eksekutif, legislatif gitu ya. Ada misalnya seorang kepala daerah itu adalah ayahnya, sedangkan anaknya itu menjabat di DPRD. Sedangkan kita tahu fungsi dari DPRD itu untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Apakah bisa seorang anak mengontrol bapaknya gitu. atau seorang menantu mengontrol mertuanya, atau seorang adik mengontrol kakaknya? Nah, ini maka menghilangkan keseimbangan dan fungsi kontrol. Gitu, Mas. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ya Pak perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TikTok. Bincang asik bahas politik. Ada saja untuk mencari sensasi, krisis solusi. Ya, makasih. Jangan lupa visi-visi ya, Pak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jaya. Selamat ya Pak, Iya. jadi kepala desa. Iya, terima Semoga kasih. kedepannya menjadi kepala desa yang amanah ya. Amin, amin. Ya. Pak, monggo Pak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh iMix TV. Politik tok asik dan seru, bersama cerdas hanya di TikTok. Politik tok asik dan seru, bersama cerdas hanya di TikTok. TikTok. Oke, tadi kita di segmen sebelumnya sudah berbincang ya mengenai kaitan antara dinasti politik dengan korupsi. Lalu sebenarnya bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia tentang dinasti politik? Berikut suara-suara rakyat. Dinasti politik di Indonesia aku sangat tidak setuju karena setiap kebijakan pasti tidak sempurna dan kita tetap perlu perbaiki dari oposisi. Jadi kita tetap perlu yang namanya oposisi ya. Yang pada dasarnya dinasti politik itu tidak masalah jikalau memang yang diturunkan itu memang berkualitas ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak sepakat ya dengan adanya dinasti politik di Indonesia, dikarenakan politik di Indonesia itu kan diciptakan tidak hanya untuk satu keluarga aja atau tidak hanya untuk beberapa kelompok aja. Jadi kita juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia untuk kemudian mencalonkan dirinya menjadi seorang kepala daerah ataupun kepala negara. Oke, itu tadi sedikit suara ya dari para rakyat Indonesia. Nah,
Ada yang mengatakan setuju dan ada juga yang mengatakan tidak. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Association Research dari Lembaga Survei Indonesia yang akan berbincang dan menjawab pertanyaan para rakyat. Oh, ada tamu lagi kita ya, Yuk? Ada, Pak. Oke. Dengan Pak Yos Kenawas yang sudah terhubung melalui Zoom. Selamat malam, Pak Yos. Selamat malam, Pak Yos. Halo, selamat malam Mbak Ayu dan Pak Ahong. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Tadi ini kita kan sudah berbincang tentang dinasti politik bersama Pak Zainur dengan Pak Wasisto. Dari sekarang gantian ke Pak Yos. Dari Pak Yos sendiri bisa dijelaskan tidak, Pak, mengenai data terbaru persebaran dinasti politik di Indonesia, Pak? Oke, kalau persebaran dinasti politik sendiri di Indonesia per hari ini dia udah tersebar di kurang lebih 100 kabupaten kota di Indonesia, sebenarnya kurang lebih gitu, dan secara total sebenarnya yang harus digarisbawahi kenapa ya fenomena ini sangat mengkhawatirkan itu karena dari periode akhir 2010 sampai ke 2018 itu jumlah politisi dinasti yang berhasil menang dan menguasai berbagai jabatan publik di Indonesia, khususnya di eksekutif dan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi itu meningkat kurang lebih 3 kali lipat gitu. Jadi tadi ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Wasis dan Mas Zainur, hal itu sangat beralasan sekali gitu kan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena datanya menunjukkan bahwa hanya dalam kurun waktu satu election cycle atau satu putaran pemilu gitu, jumlahnya naik 3 kali lipat. Dan ini kan nanti kita mau pemilu lagi tahun 2024, ada pilkada lagi nih. Nah, tanpa ada, karena tidak ada halangan untuk memblok politik dinasti, saya percaya nanti jumlahnya akan terus bertambah pada akhir tahun 2024. Dan ini sangat mengkhawatirkan memang untuk masa depan demokrasi dengan alasan yang sudah disampaikan oleh Mas Wasis dan Mas Zainur sebelumnya. Oke, Pak Yos. Itu Mas Ahong. Pak Yos, tadi kan Pak Yos menyebutkan bahwasanya peningkatannya bisa 3 kali lipat, Pak. Namun dinasti politik ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak. Ada juga di negara-negara lainnya. Apakah ada perbedaan pola antara dinasti politik yang ada di Indonesia dengan negara lain, Pak? Oke, untuk pola, kalau misalkan kita bandingkan dengan dinasti-dinasti politik yang misalkan muncul di negara-negara yang udah terlebih dulu mengalami proses demokratisasi ya, kayak di Amerika atau di Inggris, di Kanada, itu udah banyak sebenarnya politisi dinasti di negara-negara tersebut. Bedanya di negara-negara tersebut dinasti politik itu terasosiasikan dengan value-value tertentu atau nilai-nilai tertentu yang memang sudah menjadi preferensi masyarakat. Misal kalau di Amerika, kalau kita milih anggota keluarga Bush, ya kemungkinan kita adalah seorang Republikan yang misalkan kebijakannya pro pemerintahan yang kecil, terus kemudian pro terhadap mekanisme pasar dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia perbedaan itu nggak jelas gitu. Indonesia itu mengikuti pola-pola yang terjadi di negara-negara yang mengalami demokratisasi, kemudian seperti Thailand dan Filipina, di mana behavior atau perilaku dinasti politisi dinastinya kebanyakan sayangnya hingga hari ini masih bersifat predatoris seperti itu, dan itu yang mengkhawatirkan kita gitu, Mbak Ayu. Baik, Pak, berarti pola di Indonesia ini agak lain daripada di luar negeri seperti di Amerika yang tadi Bapak sebutkan ya, Pak ya? Iya, polanya agak lain karena di Indonesia tidak politisi dinasti itu sedikit sekali bahkan yang mengasosiasikan dirinya dengan atau nama keluarganya, kalau kita bisa berpikir nama keluarga sebagai sebuah merek dengan kualitas tertentu gitu. Pak Ahong. Oke, baik, Pak. Sekarang kita beralih ke Pak Wasisto. Berbicara tentang kontroversi dinasti politik. Dulu kan sempat ada ya Pak undang-undang yang mengatur tentang pembatasan dinasti politik, tapi dihapuskan. Nah, apakah sebenarnya undang-undang tersebut dibutuhkan, Pak?
sebenarnya lebih tepatnya putusan MK, Pak Ahok. Oh, oke. Jadi memang di UU Pilkada itu ada pasal yang dulunya mengatur tentang ketentuan nominasi kandidat yang ada kaitannya dengan hubungan darah ya, genealogis dengan kepala daerah sebelumnya atau elit lah. Tapi kemudian di putusan tahun 2017 kalau tidak salah itu dihapuskan atau dieliminasi lah. Dan sejak itulah dinasti itu berkembang pesat terutama di tingkat lokal ya. Kalau dalam politik kan dikenal istilah raja-raja kecil di daerah, di mana para raja kecil ini dia menggunakan legitimasi simbolis sebagai tokoh masyarakat. Kadang dia menjadi legitimasi religius karena kebetulan turunan tokoh ulama atau tokoh tertentu, agamis lah. Atau mungkin dia adalah keturunan dari bos lokal, dalam hal ini bisa pengusaha atau mungkin kelompok kekerasan dan sebagainya. Jadi embrio inilah yang kemudian menjadi pola umum ya di Indonesia, terutama di tingkat lokal ya sebenarnya. Pak. Berarti boleh dong saya narik adik saya ya Pak ya buat nyalon tahun depan. Iya, kembali ke publik. Oke. Publiknya oke, saya juga oke. Nah, namun Pak, dengan tidak adanya pembatasan ini kan juga bisa membuat sistemnya itu kan jadi lebih kacau gitu ya Pak. Nah, tapi seperti faktanya sudah banyak terjadi, dinasti politik ini bisa menyebabkan korupsi. Nah, Pak Zainur, mengapa masyarakat Indonesia ini masih banyak yang memilih keluarga yang memiliki rekam jejak korupsi? Apakah karena ketidaktahuan mereka atau karena apa Pak? Bisa dijelaskan secara singkat Pak? Ya, biasanya itu memang terjadi khususnya di pemilu kada tingkat kabupaten kota ya, di mana patrimonialisme itu masih sangat kuat ya, ada hubungan patron klien dan bahkan sampai ada ketergantungan tidak sekadar dari sisi budaya, bahkan sampai dari sisi ekonomi. Nah, kalau saya justru tertarik tadi yang dibahas oleh Pak Wasisto, problem hukum yang tidak dapat mengkanalisasi atau menghentikan laju dinasti politik itu sebenarnya bisa dicarikan alternatif lain. Kalau undang-undang pemilu dan undang-undang pemilu kada tidak dapat melarang adanya dinasti politik, maka yang bisa dikembalikan adalah proses kandidasinya. Jadi ini memang satu paket dengan upaya demokratisasi internal partai. Nah, orang mau punya hubungan darah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan eksekutif itu kan tidak bisa dilarang. Tetapi jika proses kandidasinya itu merit, artinya memang sesuai prosedur yang berlaku untuk semua orang, itu maka bisa mengurangi adanya kemungkinan peningkatan dinasti politik. Jadi nanti harus ada kriteria, misalnya seseorang untuk dicalonkan menjadi calon anggota legislatif itu dia harus mengikuti kaderisasi. Ada kader pratama, ada muda, madya, utama gitu ya, sesuai dengan tingkatan. Kalau untuk maju di DPRD kota kabupaten, maka misalnya sudah harus 5 tahun menjadi kader dengan tingkatan kader misalnya muda dan seterusnya ke atas. Nah, kalau seperti itu, maka prosesnya itu berlaku secara keseluruhan untuk semua orang. Tetapi kan memang problemnya sampai sekarang partai politik sebagai instrumen utama demokrasi adalah satu-satunya institusi yang paling tidak demokratis di Indonesia ini. Faktanya seperti itu ya Pak? Begitu, kita lihat semua partai politik di Indonesia itu sebenarnya mirip warung saja gitu ya, yang ada pemiliknya gitu ya. Warna merah yang milik keluarga itu, warna biru yang milik keluarga itu, warna kuning yang milik keluarga itu, warna biru yang lain juga milik keluarga itu gitu ya. A, B, C, D, E-nya semua orang sudah tahu. Padahal partai politik adalah instrumen utama demokrasi, tetapi tidak demokratis. Sehingga seharusnya ada satu upaya untuk melakukan demokratisasi internal partai politik dengan melakukan perubahan undang-undang partai politik. Nah, waktu itu ada program dari KPK dan LIPI, tempat Pak Wasisto dulu, yang sekarang berubah menjadi BRIN gitu ya, yaitu SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, yang di dalamnya juga ada program untuk demokratisasi internal partai politik, Mbak Ayu. Oke, baik Pak Wasisto, Pak Zainur dan juga Pak Yas ya. Karena kita sudah berbincang ini, sepertinya kita lihat-lihat para rakyat ini sudah gregetan ini Pak, ingin bertanya. Kalau gitu sekarang kita masuk waktunya ke Suara Rakyat.
Oke, jadi kita akan membukakan sesi tanya jawab untuk rakyat-rakyatku yang ada di studio ataupun di live chat YouTube. Ya, jadi bagi para rakyat yang ada di studio, jika ingin bertanya bisa mengangkat tangannya, memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, nama saya David Arianto. Saya mahasiswa akhir Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ketika berbicara tentang suatu kepemimpinan, pasti tidak akan jauh dengan yang namanya program-program kerja atau rencana-rencananya. Tentu di dalamnya nilai kontinuitas dan stabilitas itu sangat penting. Uniknya, belakangan ini saya menemukan ada beberapa pandangan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya, hadirnya dinasti politik ini justru akan mendukung kontinuitas dan stabilitas program-program yang telah diusung oleh publik figur pejabat sebelumnya. Pertanyaan saya, sebagai warga negara yang berpegang pada konstitusi, bagaimana seharusnya kita memandang hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tadi pertanyaannya Pak, bisa dijawab mulai dari Pak Zainur. Baik, jadi memang untuk kontinuitas sebuah program itu tidak bergantung kepada figur. Di tingkat nasional kita punya namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP. Juga ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi yang secara jangka panjang sudah dicanangkan bagaimana pembangunan Indonesia itu ke depan harus dijalankan, secara jangka menengah juga ada. Begitu juga di daerah, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan juga ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi seharusnya sebuah pemerintahan itu tidak bergantung kepada figur, tetapi kepada planning. Bagaimana sebuah daerah, sebuah negara itu merencanakan pembangunannya. Nah, kalau soal apakah dinasti politik itu dapat melanggengkan pembangunan atau kontinuitas dari sebuah program-program pemerintah, mungkin iya. Tetapi ingat, kalau dari perspektif FUKA tentu juga bisa melanggengkan korupsinya gitu ya. Jadi ada dua sisi gitu ya. Pembangunannya langgeng tetapi korupsinya juga langgeng gitu. Oke, kalau dari Pak Wasisto, Pak. Iya, kalau bicara soal kontinuitas itu kan terkait pula dengan legasi, warisan suatu kebijakan pemerintahan. Jadi memang yang kita kenal selama ini kan ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Iya. Dan seringkali yang pemerintahan yang baru menghapus semuanya, atau mungkin merevisi, atau mungkin mereduksi lah, apapun itu. Dan tentu di sini menjadi sebuah dilema ya bagi kita ya, kalau bagi warga negara. Kalau program-program sebelumnya itu sifatnya merakyat ya, dilanjutkan nggak masalah. Cuman kalau itu ada tendensi tertentu, ya ditinggalkan. Tapi kembali lagi kepada bagaimana publik itu mengevaluasi ya setiap pemerintahan yang ada. Karena saya pikir peran kritis publik dalam partisipasi di pemerintahan, entah itu melalui sosial media atau kanal lain, itu penting sebenarnya. Sangat diperlukan begitu ya, Betul. Pak? Oke, baik, itu jawabannya sudah terjawab ya? Gimana Mas, sudah terjawab? Kalau belum terjawab nanti ya Mas, lanjut di luar kantor. Durasi. Oke, itu tadi pertanyaan dari para rakyat ya. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TikTok. Bisa asik bahas politik. Ini Denny, anaknya emang rajin. Berbanding terbalik sama Ardi yang maunya senang-senang aja.
Keduanya emang selalu punya pilihan yang berbeda. Tapi, Denny dan Ardi sama-sama sepakat untuk memilih dalam pemilu. Ya, meski nggak tahu pilihannya sama atau tidak, kan rahasia. Bersama cerdas hanya di TikTok. Politik Talk suarakan rakyat. Bersama cerdas hanya di TikTok. Duh, ini si Ayu mana sih? Kok nggak ada? Pak, tadi ngeliat sekretaris saya nggak, Pak? Kayaknya keluar. Oh, keluar ya, Pak? Mana dia? Permisi. Dari mana, Yu? Ini Pak, tadi saya dari depan. Ada kurir katanya nganterin paket untuk narasumber. Oh, paket. Paket apa? Iya ini ada paket, isinya pertanyaan. Waduh. Oh, pertanyaan. Iya ini. Pertanyaan Ini buat karena bapaknya aja, apa ada saya juga? buat narasumbernya dong. Oke. Ini karena sudah ada paket ya Pak, berarti sekarang kita masuk ke sesi paket. Pertanyaan konkret. Oke, ini tadi berisi pertanyaan-pertanyaan ya yang akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, sistem mainnya gimana, Yu? Sistem mainnya nanti ini ada yang tertutup. Nah, ini akan dibuka oleh narasumber secara langsung dan langsung menjawab pertanyaannya ini. Harus jawab jujur ya? Jujur dong, kalau bohong kan Bapak. Ya. Oke, ini kita mulai pertanyaan pertama untuk Pak Wasisto. Oh, Silahkan Pak, ini nanti dibuka pertanyaannya. Oh ya, kayak pejabat aja aku. Bisa dibantu yuk? Bisa Pak? Bisa. Oke, pertanyaannya sudah terbuka. Bisa langsung dibacakan Pak kepada para rakyat ini. Baik, apakah Wasisto Raharjo Jati pernah golput? Nah, pernah golput tidak ini Pak? Wah, ini buka kartun. Buka-bukaan ini kita Pak di sini. Pernah. Oh, pernah ternyata. Alasannya karena tidak ada yang menarik calonnya. Oh, tidak ada yang menarik. Sebuah faktanya seperti itu ya Pak? Betul Mbak, karena bagi saya sendiri penampilan nomor satu Mbak. Oh, penampilan nomor satu gitu. Oke, terima kasih Pak Wasisto sudah menjawab. Sekarang kita menuju ke narasumber selanjutnya. Pak Zainur, bisa sambil diperlihatkan kepada rakyat Pak. Sebentar. Apakah bisa Pak? Oke, menegangkan ya. Ini pertanyaan apa untuk Pak Zainur? Oke, nah bisa dilihatkan para rakyat? Apa itu Pak? Apa pesan singkat untuk para koruptor di Indonesia? Waduh, pesan untuk para koruptor ini. Bertobatlah. Karena korupsi tidak akan menyejahterakan untuk diri sendiri dan justru menyengsarakan rakyat banyak begitu ya. Resiko korupsi itu tidak hanya di penjara tetapi juga bisa mempermalukan keluarga dan menghancurkan masa depan anak-anak gitu ya. Dan juga mungkin juga kita tahu yang paling jelas adalah korupsi menghancurkan generasi masa depan. Sehingga bertobatlah. Oke, para koruptor mendengarkan pesan ini ya Pak, bertobatlah. Tobat. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi untuk narasumber kita yaitu Pak Yos. Pak Yos. Halo Pak Yos, apakah masih bersama kami? Apakah suara kami terdengar? Iya, terdengar. Oke, boleh dibukakan oleh Ayu? Karena Pak Yos jauh ya Pak, karena kita sedang LDR-an ini Pak. Jadi ini kita pertanyaannya kita bukakan namun dijawab langsung oleh Pak Yos. Untuk pertanyaan Pak Yos ini adalah kita buka. Ya, ternyata tertutup Pak. Tapi masih bisa terbaca. Kita lihat apakah Yos Kenawas ingin bergabung ke partai politik. Oke, pertanyaannya ini Pak bisa dijawab.
Saya tidak ingin bergabung ke partai politik karena butuh Indonesia tetap butuh orang yang mengawasi jalannya partai politik dari luar dan saya rasa peran saya lebih cocok di situ, Mbak Ayu dan Mas Ahong. Oke, berarti belum ada minat ya Pak, meskipun ini mendekati 2024 Pak? Iya Pak. Apakah ada tawaran Pak? Wah, enggak dulu deh. Oke, enggak dulu ini ceritanya Pak Yos. Oke. Oke, terima kasih kepada para narasumber ya yang sudah bermain games kita, meskipun pertanyaannya sedikit, tapi ya itu pesan-pesannya bisa diperhatikan ya. Oke, karena ternyata perbincangan kita ini terlalu asik sehingga kita tidak sadar bahwasanya kita ini sudah ada di penghujung waktu. Untuk itu bagi narasumber kita Pak Wasisto, Pak Zainur dan juga Pak Yos bisa menyampaikan closing statement secara singkat tentang dinasti politik. Bisa dimulai dari Pak Wasisto. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Pesan saya terutama bagi pemilih pemula dan pemilih muda itu adalah tetap bersikap kritis, independen, dan rasional. Teliti rekam jejak mereka, karena dari rekam jejak itulah kita bisa menghasilkan suatu legislator atau pemimpin yang itu amanah. Itu aja Mbak Ayu. Oke, baik untuk selanjutnya Pak Zainur. Iya, meskipun dinasti politik tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi secara etik rakyat perlu kritis bahwa dinasti politik ini punya banyak sisi gelap, termasuk melanggengkan korupsi di Indonesia. Maka cara yang bisa dilakukan adalah negara perlu melakukan upaya untuk mendemokratisasi secara internal partai politik melalui perubahan undang-undang pemilihan umum. Adapun bagi rakyat, para pemilih perlu secara kritis melihat apakah calon-calon yang diajukan yang berasal dari keluarga para penguasa itu memang memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan telah mengikuti proses kaderisasi partai politik secara benar atau tidak. Kalau mereka adalah calon instan yang dicalonkan hanya karena hubungan keluarga, maka sebaiknya pikir ulang, jangan rakyat gegabah untuk memberikan amanah yang besar kepada mereka. Oke, berarti peran rakyat memang sangat penting ya Betul. Pak. Oke, untuk Pak Yos silakan juga untuk menyampaikan closing statement Pak tentang dinasti politik. Ya, mungkin saya mengamplifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wasis dan Mas Zainur sebelumnya. Yang pertama, memang politik dinasti saat ini secara legal tidak bisa dibendung gitu ya. Cuman kekuasaan itu tetap ada di tangan rakyat. Maka gunakanlah kekuasaan tersebut sebaik mungkin, kritisi calon yang dicalonkan partai politik, baik di dalam pilpres, pilkada, ataupun di dalam pileg. Kalau memang ada kandidat anggota dinasti politik yang maju, evaluasi mereka 2 kali lebih berat dibandingkan calon-calon yang lain gitu. Anggaplah ini sebagai kompensasi karena mereka sudah sampai di tahap ini dengan misalkan potong kompas gitu. Tapi tetap lagi-lagi saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Mbak Zainur, perhatikan rekam jejaknya sudah melalui proses yang benar atau belum. Kalau belum jangan ragu untuk pilih calon lain gitu. Masih banyak calon lain yang nggak punya hubungan kekerabatan dengan petahana atau dengan politisi sebelumnya gitu. Jadi Indonesia nggak kehabisan supply calon pemimpin, pilihlah dengan baik dan bijaksana. Oke, baik. Jadi keberadaan dinasti politik ini memang tidak dapat dihindari, tapi kita bisa menentukan pilihan terbaik untuk pemimpin negeri. Benar sekali Ayu, dan setelah ini saya akan berjanji untuk memperbaiki kinerja saya daripada sistem politik di Indonesia semakin buruk dan semakin mundur. Betul tidak para rakyatku? Betul. Mantap, masuk. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk hadir baik di studio melalui Zoom. Dan terima kasih juga untuk para rakyat yang telah menyaksikan TikTok. Dan jangan lupa untuk terus ikuti keseruan lainnya. Setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di iMix TV. Saya Ahong. Dan saya Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan hanya di TikTok. Bahas politik. Keluar
Keluarga Cendana, karya Yosafat Belmiro Simarmata. Di tanah air yang subur nan indah, terjalin cerita keluarga Cendana. Dinasti politik menjalar merata. Namun, kontroversi takkan pernah luntur. Dinasti politik kekeluargaan terbentuk. Kursi kekuasaan diperebutkan tangan-tangan. Mahasiswa, di manakah engkau berada? Di manakah suaramu yang sayup itu? Demokrasi sejati akan tumbuh ketika kuasa tak lagi terpusat pada satu, tapi pada suara yang terdengar. Pada suara yang hadir. Lindasan serta kesenangan wenangan. Pak, berdiri ya sambil kita bersalam-salaman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Zainur. Iya. Itu dulu di GPS-nya. Meskipun singkat ya Pak caranya kita, tapi gak apa-apa Pak. Saya jadi banyak insight juga. Terima kasih Pak. Iya. Oke, mohon di sini dulu Oh, Pak. di sini dulu, Pak. Woi hentikan, jangan diteruskan. Iya. Nanti kita setelah ini berfoto dulu ya. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Anjing disuruh kayak gini malah udah bapak udah keluar.